Kisah Mata Kundali. Seorang Brahmana bernama Adinapubaka mempunyai anak tunggal yang amat dicintai dan disayangi bernama Mata Kundali. Sayang, Adinapubaka adalah seorang kikir dan tidak pernah memberikan sesuatu untuk orang lain. Bahkan perhiasan emas untuk anak tunggalnya dikerjakan sendiri demi menghemat upah yang harus diberikan kepada tukang emas. Suatu hari anaknya jatuh sakit, tetapi tidak satu tabib pun diundang untuk mengobati anaknya. Ketika menyadari anaknya telah mendekati ajal, segera ia membawa anaknya keluar rumah dan dibaringkan di beranda, sehingga orang-orang yang berkunjung ke rumahnya tidak mengetahui keadaan itu. Sebagaimana biasanya, di waktu pagi sekali, Sang Buddha bermeditasi. Setelah selesai, dengan mata kebudahan, beliau melihat ke seluruh penjuru. Barangkali ada makhluk yang memerlukan pertolongan. Sang Buddha melihat Mata Kundali sedang berbaring sekarat di beranda. Beliau merasa bahwa anak itu memerlukan pertolongannya. Setelah memakai jubahnya, Sang Buddha memasuki kota Sawati untuk berpindah patah. Akhirnya, beliau tiba di rumah Brahmana Adinapubaka. Sang Buddha berdiri di depan pintu rumah dan memperhatikan Mata Kundali. Rupanya, Mata Kundali tidak sadar sedang diperhatikan. Kemudian, Sang Buddha memancarkan sinar dari tubuhnya sehingga mengundang perhatian Mata Kundali Brahmana muda itu. Ketika Mata Kundali melihat Sang Buddha, timbullah keyakinan yang kuat dalam batinnya. Setelah Sang Buddha pergi, ia meninggal dunia dengan hati yang penuh keyakinan terhadap Sang Buddha dan terlahir kembali di alam surga Tawatimsa. Dari kediamannya di surga, Mata Kundali melihat ayahnya berduka cita atas dirinya di tempat kremasi. Ia merasa iba. Kemudian, ia menampakkan dirinya sebagaimana dahulu sebelum ia meninggal dan memberitahu ayahnya bahwa ia telah terlahir di alam surga Tawatimsa karena keyakinannya kepada Sang Buddha. Maka ia menganjurkan ayahnya mengundang dan berdana makanan kepada Sang Buddha. Brahmana Adinapubaka mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan. Selesai makan, ia bertanya, "Bante, apakah seseorang dapat atau tidak dapat terlahir di alam surga hanya karena berkeyakinan terhadap Buddha tanpa berdana dan tanpa melaksanakan moral atau sila?" Sang Buddha tersenyum mendengar pertanyaan itu, kemudian beliau memanggil Dewa Mata Kundali agar menampakkan dirinya. Mata Kundali segera menampakkan diri. Tubuhnya dihiasi dengan perhiasan surgawi dan menceritakan kepada orang tua dan sanak keluarganya yang hadir bagaimana ia dapat terlahir di alam surga Tawatimsa. Orang-orang yang memperhatikan dewa tersebut menjadi kagum bahwa anak Brahmana Adinapubaka mendapatkan kemuliaan hanya dengan berkeyakinan terhadap Sang Buddha. Pertemuan diakhiri oleh Sang Buddha dengan membabarkan syair kedua berikut ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Pada akhir khotbah Dhamma itu, Mata Kundali dan Adinapubaka langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kelak, Adinapubaka mendanakan hampir semua kekayaannya bagi kepentingan Dhamma.